Jemaat Galala Hatiwe Kecil adalah jemaat yang indah, terletak di pinggiran kota Ambon, yang mempunyai pola dan ciri hidup yang sangat berbeda dengan jemaat kota atau pedesaan. Sebab di jemaat ini telah membaur umat dari berbagai daerah dengan berbagai latar belakang, strata masyarakat seperti suku, budaya, pendidikan atau tingkat ekonomi. Jemaat GPM Gatik berada di sepanjang pantai dari kaki Kali Wairuhu sampai Kali Waitua. Letaknya strategis karena selama ini menjadi penghubung transportasi laut dan darat antara kota Ambon dan wilayah Kecamatan Baguala dan Teluk Ambon Baguala. Di sisi lain, strategisnya Gatik menjadi perhatian banyak mata karena menjadi pintu gerbang keluar masuk orang dari dan menuju kota Ambon, bahkan menjadi tumpuan bagi jemaat-jemaat di sepanjang pesisir dalam klasis Pulau Ambon Timur, Gereja Protestan Maluku. Jemaat GPM Gatik adalah satu-satunya jemaat yang unik di kota Ambon karena jemaat GPM Gatik terdiri dari dua wilayah pemerintahan, yaitu Desa Galala dan Negeri Hatiwe Kecil. Saudara, jemaat GPM Gatik telah melalui banyak pergumulan dan tantangan dalam pelayanan bagi umat. Beberapa momen yang tak terlupakan seperti air turun naik tahun 1950, hilangnya kapal motor ikan geser tahun 1970, kapal motor ikan Lai-Lai tahun 2006, kembalinya kapal motor ikan Yora 3 bersama 14 orang anak buah kapal pada tanggal 3 September 2017. Selamat karena kemurahan Tuhan. Pada hari Sabtu, 23 Mei 2020, 12 orang anak-anak Gatik dengan kapal motor ikan Semena 02 kembali diselamatkan Tuhan. Di tengah
sebabnya dosaku. Tanda penyertaan Tuhan yang melepaskan kita dari konflik kemanusiaan tahun 2000. Ya Tuhan, tantangan dan penderitaan ini adalah bagian daripada iman umat. Karena itu, kehendak-Mu jadilah. Namun apabila Tuhan masih mau menggunakan umat ini untuk menyaksikan kebangkitan dan keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, maka Tuhan akan menyatakan kuasa yang melebihi segala kuasa-kuasa di dunia ini untuk meredakan tantangan ini bagi kehidupan umat. Amin. Banjir bandang di tahun 2012-2013. Dan di tahun 2019 kembali kita diperhadapkan dengan bencana tanah goyang. Dan semua itu Tuhan menyertai dan menyelamatkan. Tuhan akan terus memimpin dan menyertai kita yang saat ini ada dalam tantangan virus corona atau COVID-19. Yesus pedoman hidupku, pria ku menang, selalu aku sembahyang, ya Tuhan pimpinlah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Allah adalah Immanuel. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bermisi untuk memberitakan Injil yang membangun hidup bersama. Dalam mengumuli tantangan persoalan jemaat GPM Gatik, Wadah Pelayanan Perempuan terlibat aktif mendukung pelayanan GPM Gatik. Berdirinya Wadah Perempuan Gereja Protestan Maluku pada tanggal 5 Mei 1968 dan pada tanggal 25 Mei 1968 Wadah Perempuan Jemaat Galala Hatiwe Kecil dibentuk oleh almarhum Pendeta H. Manuhutu yang diketuai oleh Ibu Weli Manuhutu, dibantu oleh majelis jemaat di saat itu selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 1968 sampai dengan 1970, dan pada tahun 1970 sampai dengan 1980 terbentuklah kepengurusan Wadah Perempuan pada saat itu yang disebut Wadah Wanita dan dilantik oleh almarhumah Pendeta Nona A. Matulesi. Dari terbentuknya Wadah Wanita tahun 1968 dengan terbentuknya Wadah Perempuan Jemaat, sudah 9 kali pergantian kepemimpinan. Membangun hidup bersama. Marilah perempuan dan laki-laki GPM. Pada tanggal 26 November 2017, Wadah Pelayanan Perempuan Jemaat mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan pelayanan menjadi Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Hari ini 25 Mei 2020 kami telah genap berumur 52 tahun. Soli Deo Gloria. Ibu Bapak, saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom buat kita semua. Di kesempatan ini, sehubungan dengan perayaan dan syukur 52 tahun Wadah Pelayanan Perempuan GPM, selaku Majelis Pekerja Kelas Pulau Timur, kami mengucapkan selamat untuk seluruh kerja keras dan juga pengembangan dari Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil bersama dengan seluruh perangkat pelayan Wadah Pelayanan Laki-laki maupun perempuan, subkomisi kemitraan jemaat dalam upaya untuk mengembangkan pelayanan bagi perempuan di Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Sebagai gereja, Wadah Pelayanan Perempuan itu merupakan sarana untuk membina, untuk memperkuat karakter perempuan gereja sebagai penolong yang berasal dari Tuhan, bukan sebagai orang kedua, tetapi sebagai penolong yang sebetulnya mungkin juga lebih kuat dari laki. Dan karena itu fungsi perempuan, arti dari perempuan bagi kehidupan adalah untuk menopang, untuk memperkuat kehidupan supaya kehidupan
betul-betul menjadi sesuatu yang berguna bermanfaat bagi semua. Dan karena itu kami meminta untuk ke depan peranan perempuan harus lebih kuat untuk menopang pelaksanaan penguatan dan juga pembinaan keluarga. Dan satu hal yang kita telah lakukan dalam masa COVID-19 ini adalah pelaksanaan pembinaan keluarga atau binakel. Kami merasa bahwa binakel itu adalah merupakan satu bukti dari bagaimana pembinaan dan penguatan spiritualitas keluarga Kristen itu dikerjakan dengan baik. Dan kami berharap supaya syukur ulang tahun wadah pelayanan perempuan memotivasi dan memperkuat kita semua, terutama perempuan gereja, untuk menjadi motor penggerak, untuk menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak, bagi saudara-saudara di dalam rumah tangga keluarga, untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak keluarga, ada banyak rumah tangga yang memiliki masa depan yang baik, oleh karena mereka memiliki perempuan-perempuan yang kuat, perempuan-perempuan yang betul-betul menjadi penolong bagi keluarga, yang menjadikan keluarga rumah tangga sebagai tempat untuk selalu bersyukur, berjumur, menaruh pengharapan. Saya kira itu selaku majelis pokja klasis yang dapat kami sampaikan, dan kami mengucapkan selamat sekali lagi pada jemaat GPM Jalan Ringgit bersama seluruh pelanggan pelayan. Terima kasih untuk semua dukungan ibu bapak saudara-saudara bagi gereja ini dengan revitalisasi senantiasa fungsi dan peranan wadah perempuan, tapi juga wadah pelayan laki-laki bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya saya ingin menyampaikan syukur kepada Tuhan untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Beta Gati, Ibu-ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, Salam. Kita pertama patut mengucap syukur karena nantinya pada tanggal 25 Mei 2020 ini usia wadah pelayanan perempuan Jemaat Gatik genap berusia 52 tahun. Berkat daripada perjalanan panjang yang kita lalui ini adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita, ibu-ibu, sebagai ibu-ibu dalam tanggung jawab mengasuh anak-anak, ibu-ibu sebagai perempuan gereja, tapi juga ibu-ibu sebagai pendamping suami. Nah, yang berikut, kita semua sadar bahwa kita tidak hanya menata organisasi ini untuk sebuah kepentingan yang lain, tapi kita menata organisasi ini selama 52 tahun ini untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita, untuk menjadi bagian daripada apa yang Tuhan telah janjikan dalam karya besarnya yang Tuhan telah buat bagi kita semua. Sehingga ibu-ibu betul-betul dapat memaknai berkat-berkat daripada penyertaan Tuhan ini secara khusus melalui wadah ini untuk hidup hari ini, besok, dan seterusnya. Yang berikut, pengalaman-pengalaman daripada Jemaat Gatik pada tahun 1950 itu air turunai begitu mencekam kehidupan daripada jemaat ini. Kemudian di tahun 2000 dalam tragedi kemanusiaan atau kerusuhan, kita juga mengalami tantangan yang berat, tapi dengan penyertaan Tuhan maka Tuhan membebaskan kita daripada tantangan-tantangan tersebut. Di tahun 2012-2013 banjir yang melanda Gatik itu juga turut memberikan perhatian dan hal-hal yang kita perlu awasi dan kita hindari. Kemudian di saat-saat ini kita ada dalam persoalan besar. Bangsa ini
bahkan dunia ini, yaitu dengan corona atau virus corona. Nah, kita yakin bahwa tantangan-tantangan yang kita lalui sampai dengan saat ini hanya bisa dilepaskan karena kasih dan kemurahan Tuhan. Untuk itu, atas nama pribadi keluarga, kami menyampaikan selamat ulang tahun Wadah Pelayan Perempuan Jemaat Gatik yang ke-52. Tuhan Yesus selalu memimpin dan menyertai kita, dan kita tetap eksis untuk terus membangun hidup ini bersama-sama dalam persekutuan anak-anak Tuhan, secara khusus perempuan gereja. Akhirnya, Salam Beta Gatik. Kita bersyukur bisa ketemu dengan saudara dari hati kecil, bisa berjumpa hari ini, dan bisa menimba sedikit pengalaman tentang pengalaman kita dengan wadah pelayanan perempuan di Gatik. Khusus kita berada di sana di saat-saat kerusuhan melanda Ambon, kerusuhan sosial melanda Ambon, dan kita mengalami banyak dukungan khusus dari wadah pelayanan perempuan di Gatik. Semoga dukungan yang sama yang selama ini berlangsung akan terus berlanjut sampai kapanpun untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati wadah pelayanan perempuan Gatik di usia yang ke-52 dan perjalanan selanjutnya, pengalaman kerusuhan di saat-saat yang sulit, justru yang majelis jemaat itu mendapat banyak dukungan dari wadah pelayanan perempuan di Galala Hati Kecil. Dan semoga di waktu mendatang wadah ini tetap eksis, tetap maju, tetap menunjukkan peran yang menentukan dan ke depan jemaat Galala Hati Kecil dalam peran perempuan Gatik menjadi jemaat yang kenamaan di antara jemaat-jemaat yang lain di Ambon ini. Kita tidak bisa berkomentar banyak, kita percaya Tuhan yang punya pekerjaan ini akan selalu memberkati pada pelayanan perempuan jemaat Galala Hati Kecil. Selamat akhirnya kita menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-52 untuk wadah perempuan jemaat Galala Hati Kecil. Kita berdoa wadah ini tetap bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Kita Gatik. Kita sangat berbahagia bersama dengan perempuan Jemaat GPM Gatik yang pada tanggal 25 Mei besok akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-52. Saat ini dalam seluruh pergumulan orang Gatik kepada perempuan GPM bukan hanya kreatif dalam membangun pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan, tapi rasa kebersamaan perempuan Gatik dalam menunaikan segala panggilan tugas yang dipercayakan itu sangat kuat dan sangat kental. Perempuan Gatik beta kenal dalam kebersamaan melalui pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan itu mesti menjadi contoh dan teladan bagi perempuan-perempuan yang lain
di Klasis Ambon Timur, bahkan Klasis Pulau Ambon secara menyeluruh. Dengan kebersamaan yang dimiliki, yang dibangun secara kental dan kuat itu merupakan modal untuk meningkatkan kreativitas dalam kebersamaan, sehingga perempuan Gatik di usia yang ke-52 yang akan dirayakan ini, marilah kita melihat bagaimana tanggung jawab bersama kita dalam pengalaman iman yang boleh ibu-ibu alami bersama, bahkan orang Gatik alami bersama. Itu merupakan sebuah modal yang sangat kuat supaya perempuan Gatik dalam pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan, dalam kebersamaan, dalam kreativitas yang dimiliki itu, perempuan Gatik semakin kokoh, perempuan Gatik semakin kreatif, perempuan Gatik semakin dalam kebersamaan, supaya pekerjaan-pekerjaan pelayanan dengan 1000 tantangan yang kita hadapi bersama, bahkan yang dihadapi secara internal oleh perempuan Gatik dalam kebersamaan itu, kita mampu menyelesaikannya. Di usia yang ke-52 tahun ini, beta pesankan kepada perempuan Gatik, semakin setialah dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam bingkai kebersamaan. Kebersamaan antara pengurus dengan pengurus, pengurus dengan anggota harus tercipta persekutuan yang mesra satu di antara yang lain. Bagaimana saling menopang, bagaimana saling mendoakan, supaya pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan itu bukan kita mencari nama, tapi harus Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan-pekerjaan dalam kebersamaan yang kita lakukan. Yang kedua, beta pesankan dalam kebersamaan itu, di tengah banyak persoalan yang ketong hadapi, khususnya di tengah mewabahnya COVID-19, virus COVID-19 ini, beta berharap dari perempuan Gatik supaya dalam kebersamaan itu kita tidak hanya melihat diri kita, keluarga kita, tapi kita diajak, mari kita melihat juga perempuan-perempuan lain yang ada di seputar kita dalam berbagai persoalan, dalam berbagai gumul, dalam berbagai kekurangan, dalam berbagai kelebihan yang kita miliki. Mari kita saling berbagi satu di antara yang lain, supaya ada keseimbangan dalam hidup. Kita bisa makan, teman perempuan yang lain pun bisa makan. Kita bisa bersama-sama menanggulangi berbagai kekurangan yang ada di tengah kebersamaan yang kita bangun secara bersama-sama, supaya melalui hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kebersamaan itu, Tuhan tetap dipermuliakan, dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan itu akan tetap berjalan baik karena kebersamaan, karena rasa persaudaraan yang terus kita pupuk bersama dalam seluruh rangkaian pelayanan yang kita lakukan kini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, selamat merayakan HUT Perempuan Gatik yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Beta Gatik, beta selalu mengasihi Gatik, beta selalu mendoakan Gatik. Tuhan memberkati kita sekalian. Lebih dari 5 tahun bersama dengan Jemaat GPM Galala Hatile Kecil, ada banyak pengalaman yang luar biasa bersama dengan perempuan Gatik. Bagi saya, perempuan Gatik itu perempuan yang hebat, perempuan yang tangguh, perempuan yang tahan uji, perempuan yang kreatif banget, perempuan yang sungguh-sungguh punya gagasan yang setiap tahun selalu melakukan hal-hal yang baru, dan selalu ada kejutan-kejutan yang membuat saya terperangah begitu, dengan ada-ada saja ide-ide dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan selalu baru tiap tahun. Dan pikiran mereka adalah bagaimana mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan ini yang menurut saya perlu diapresiasi dari waktu ke waktu. Pada berbagai kesempatan saya selalu menjadikan perempuan Gatik itu sebagai contoh di mana-mana ketika saya berbicara, bahwa mereka selalu melakukan
gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, dan mereka selalu ingin melakukan hal-hal yang baik bagi orang lain. Apakah itu bagi ibu-ibu janda, apakah itu bagi orang-orang tua jompo, dan mereka melakukan itu dengan sukacita. Dan karena itu saya berpesan kepada perempuan Gatik untuk tetap semangat. Meskipun kita berada di tengah-tengah tantangan hari ini yang sangat luar biasa, pandemik COVID-19, tetapi semangat kita untuk terus menjadi perempuan yang ada sebagai perempuan yang pelindung keluarga itu harus tetap menjadi semangat untuk membangun kehidupan dan persekutuan bersama, menjadi berkat bagi orang lain. Gagasan-gagasan, ide-ide baru terus digalakan dan harus bisa terus berinovasi di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini. Saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada perempuan Galala Hatiwe Kecil, karena saya pun banyak belajar dari saudara-saudara. Saya pun dibentuk lebih luar biasa bersama-sama dengan saudara-saudara, bekerja bersama-sama dengan saudara-saudara selama ini. Dan di hari ini, tanggal 25 Mei 2020, saya ingin menyampaikan Dirgahayu perempuan Galala Hatiwe Kecil. Tetap semangat, tetap berkarya. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Ingat, Beta Gatik sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, Beta menyampaikan selamat hari ulang tahun bagi wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil yang ke-52. Usia yang ke-52 sudah memasuki usia yang lansia. Itu berarti proses pertumbuhan wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Gatik sudah mengalami proses kematangan yang sangat luar biasa. Dan ini menjadi titik balik bagi wadah pelayanan perempuan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil untuk terus menunjukkan jati dirinya sebagai perempuan yang terpanggil untuk bersaksi bukan saja melalui perkataan tapi juga tindakan dan perbuatan. Bagaimana perempuan gereja boleh bersaksi bukan melalui perkataan tetapi juga tindakan dan perbuatan. Tunjukkanlah itu dalam kehebatan ibu-ibu untuk membina rumah tangga, menjadikan rumah tangga sebagai keluarga Allah yang di situ Allah dipermuliakan, menjadikan rumah tangga sebagai basic utama bagi tanggung jawab proses pembentukan mentalitas moral iman anak sehingga anak menjadi anak-anak masa depan. Tunjukkanlah kehebatan ibu-ibu di dalam mendampingi anak-anak di dalam pendidikan. Apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, butuh peran ibu-ibu untuk mendampingi anak-anak berjuang untuk masa depan. Selangkah saja perempuan yang adalah ibu mengabaikan tanggung jawabnya untuk mendampingi anak-anak, maka anak-anak akan kehilangan masa depan. Tunjukkanlah juga kehebatan ibu-ibu sebagai perempuan yang sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Perempuan Hana. Dia perempuan hebat, perempuan yang berkarakter, iman yang sangat luar biasa. Sebab ketika ia diperhadapkan dengan pergumulan berat, belum punya anak, ia tidak hanya mendapat tantangan dari dalam keluarga, tapi ia juga mendapat tantangan dari luar keluarga dengan budaya patriarkal yang sangat kuat. Tetapi dia bisa mampu menerobosi tantangan itu
dengan memperkuat basic dirinya lewat ketaatannya, kesetiaannya, imannya kepada Tuhan. Beta rasa itu yang mesti dibuat oleh perempuan gereja Jemaat Gatik di dalam peran fungsi panggilan dan tanggung jawab, baik di rumah tangga, baik di masyarakat, di tempat-tempat pekerjaan teristimewa di pelayanan gereja ini. Selama beta hampir 6 tahun tugas di Jemaat Gatik, beta menemukan bahwa perempuan gereja di Jemaat Gatik adalah perempuan-perempuan yang hebat, yang inovatif, kreatif, dan memiliki dedikasi, motivasi, loyalitas yang sangat luar biasa terhadap pelayanan, bahkan memiliki kesetiaan dan ketaatan untuk memenuhi panggilan dan tugas-tugas pelayanan di Jemaat GPM Gatik. Bahkan perempuan gereja di Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil juga menjadi inspirasi buat beta di dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan, khususnya bagi Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan yang selalu menyemangati beta untuk melihat tugas-tugas pelayanan dan kesaksian, yang selalu mengingatkan beta, ibu, di lapangan ada begini loh, ibu, di keluarga ini ada begini loh, ibu, bisa bikin ini kaseng, bisa bikin itu kaseng, katau mau seperti ini ibu. Ya, dan itulah yang menginspirasikan beta untuk lebih membangun bersama dengan Komisi Kemitraan Perempuan Jemaat Gatik, Laki-laki Jemaat Gatik, untuk membangun Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil yang katong cintai secara bersama-sama. Lalu yang berikut beta mau bilang buat perempuan, orang selalu menginisialkan perempuan itu tukang rumpi, tukang menjelek-jelekan orang punya, tidak baik. Tapi beta percaya perempuan Gatik tidak seperti itu. Dan ini sudah ditunjukkan dalam tahun-tahun pelayanan, ada perubahan. Yang beta mau minta, kalau ketemu mau rumpi yang baik-baik saja. Rumpi bagaimana kasih sekolah anak-anak untuk jadi dokter, jadi profesor, jadi sarjana, bagaimana membangun masa depan anak. Kita rasa itu rumpi-rumpi yang paling baik. Bagaimana membangun keluarga supaya keluarga itu rukun, harmonis. Bagaimana membangun persaudaraan yang rukun di antara perempuan gereja di Jemaat Gatik. Satu tolong lain, satu bantu lain, satu dukung lain, dan seterusnya. Pengalaman kita di Gatik mulai dari konflik Maluku sampai dengan banjir bandang, sampai dengan gempa yang melanda kita, dan saat ini COVID-19. Perempuan Gatik tetap hebat. Hebat bukan karena siapa, tapi hebat karena imannya kepada Tuhan, dan tetap eksis sampai saat ini bukan karena siapa, karena kesetiaannya, karena ketaatannya. Kita belajar bersama Tuhan, Gatik tetap eksis sampai saat ini. Maka biarlah perempuan Gatik menjadikan dirinya sebagai perempuan beriman yang hanya mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya penolong, pelindung, sumber berkat, sumber hidup, sumber masa depan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi Jemaat Gatik, masyarakat Gatik, bagi gereja, bangsa, dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Beta Gatik, Beta Gatik, Beta Gatik, Beta Gatik. Halo ibu-ibu perempuan Gatik, selamat sore, shalom. Hari ini 25 Mei 2020. Beta Pendeta Eci Ferdinandus Penanlaber bersama keluarga merasa bersyukur, bersukacita dalam perayaan HUT
52 perempuan Jemaat Gatik. Biarlah dengan perayaan HUT ini Tuhan semakin memberkati wadah perempuan Gatik, semakin semangat dalam membangun kebersamaan pelayanan di jemaat ini di Gereja Protestan Maluku bagi semua jemaat, baik laki-laki, baik perempuan, pemuda, anak. Dirgahayu perempuan Jemaat Gatik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Beta Gatik. Beta mengajak kita semua untuk mensyukuri kasih Tuhan bagi perempuan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil yang hari ini berusia 52 tahun. Untuk itu kita sama-sama merayakan dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan, sehingga perempuan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil boleh memiliki usia yang ke-52 tahun tepat di hari ini 25 Mei. Beta Gatik, Beta Gatik, Beta Gatik. Selamat ulang tahun ke-52 wadah perempuan Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Tuhan memberkati kita sekalian. Beta Gatik.